Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 2, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Dalam video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan bagaimana membuat media pembelajaran untuk studi kasus kami yang berjudul Analisis Pembelajaran Matematika melalui Sosial Media berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok 2, yaitu yang pertama Ahadiah Rahma, kedua Ari Azamil Fikri, yang ketiga Dwi Melinda, yang keempat Fadihayati Sevia, yang kelima Najim Arifiani, dan yang keenam Saidatul Roshidah Alimah. Oke, sebelum saya membuat materi pembelajaran, saya akan melakukan sebuah survei materi untuk mengetahui materi apakah yang diminati oleh para siswa. Nah, langsung saja untuk melakukan survei ini saya menggunakan Google Formulir. Di sini pada bagian judul saya akan tuliskan analisis materi untuk pembelajaran matematika. Nah, pada bagian atas ini judul belum tertera. Oleh karena itu saya akan klik satu kali sehingga judulnya akan mengikuti sesuai dengan apa yang saya tuliskan sebelumnya. Nah, untuk deskripsi formulirnya saya akan menuliskan dimohon kepada para siswa untuk mengisi formulir dengan baik dan benar. Setelah itu, saya akan lanjutkan pertanyaan yang pertama di sini, yaitu kelas berapakah Anda saat ini? Nah, karena kelompok kami menggunakan jenjang SMP, maka pada opsi pilihan ini saya akan tuliskan kelas 7, kelas 8, dan juga kelas 9. Nah, untuk pilihan opsi jawaban di sini saya menggunakan pilihan ganda. Dan pada bagian wajib diisi, di sini saya akan aktifkan. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, yaitu materi apakah yang Anda minati. Nah, di sini saya juga menggunakan pilihan ganda. Setelah itu, opsi yang pertama ada materi pecahan, yang kedua aljabar, yang ketiga trik cepat perkalian 11 sampai 99. Kemudian yang keempat ada persamaan kuadrat, dan yang terakhir ada bilangan bulat. Di sini untuk opsi wajib diisi akan saya aktifkan juga. Nah, setelah semua pertanyaan ini saya buat, saya akan membagikan link ini kepada murid-murid saya. Tinggal klik kirim, kemudian pada bagian tautan, pada bagian tengah ini, kemudian silahkan menyalin linknya. Setelah itu, saya akan membagikan link ini kepada salah satu sosial media yang berisi murid-murid saya. Nah, di sini sudah ada salah satu sosial media yang berisi murid-murid saya. Tinggal saya klik copy linknya dan seperti ini, dan saya akan kirim linknya.
Nah, seperti itu. Setelah itu untuk hasil surveinya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Diara Masa Putri izin menjelaskan dan menunjukkan hasil dari Giform yang dibuat oleh rekan saya di video sebelumnya, yaitu Dwi Melinda. Giform mengenai analisis pemilihan materi untuk pembelajaran matematika. Nah, di Giform kemarin kami mencantumkan ada 5 materi, yaitu ada bilangan bulat, persamaan kuadrat, pecahan, dan juga aljabar. Dan yang terakhir kita tambahkan trik cepat perkalian 11 sampai 99. Lah, di materi-materi tersebut itu kita fokuskan ke responden kita yang jenjang SMP kelas 7, 8, dan 9. Begitu juga untuk pertanyaan yang pertama, yaitu kelas berapa Anda saat ini, itu pilihannya untuk siswa-siswi jenjang SMP, yaitu kelas 7, 8, dan juga 9. Kenapa kita tambahkan trik cepat perkalian 11 sampai 99? Karena kita ketahui bahwasannya siswa dan siswi sekarang itu lebih cenderung suka dan tertarik untuk mengerjakan soal matematika itu dengan menggunakan trik-trik cepat, cara cepat, perkalian cepat, itu seperti itu. Karena yang kita ketahui juga bahwa pemikiran orang tentang matematika itu juga kan susah. Lah, dengan saya mencantumkan materi yang ingin dipelajari itu trik cepat perkalian 11 sampai 99, mungkin itu eh, membuat minat siswa jenjang SMP itu tertarik untuk mempelajari trik cepat tersebut. Ini hasil dari Giform kemarin. Sudah saya rubah ke dalam bentuk SPSS. Kenapa saya rubah ke dalam bentuk SPSS? Karena di dalam SPSS itu saya dan kita semua bisa membaca data-data itu dengan lebih mudah. Jadi di SPSS itu ada pengubahan data menjadi sebuah diagram. Jadi kita lebih bisa mudah mengetahui, oh ini yang milik kelas 7 itu ada berapa orang, yang milik kelas 8 itu ada berapa orang, dan yang memilih kelas 9 itu ada berapa orang. Begitu juga dengan materinya, yang memilih bilangan bulat itu ada berapa orang, yang memilih persamaan kuadrat itu berapa orang, dan juga lain-lain. Bisa saja kita hitung manual, tapi itu kan lama. Nah, di SPSS ini kita dengan mudah menyalin data tersebut menjadi sebuah diagram. Bisa saya contohkan. Jadi di sini untuk data yang pertama, yaitu kelas berapa Anda saat ini, itu bisa kita blok sampai bawah. Oh ya, di pengisian Giform itu kemarin ada sekitar 71 orang yang mengisi Giformnya. Nah, kalau kita sudah blok sampai bawah, kita bisa pilih sisipkan. Lalu kita pilih yang diagram. Nah, nanti akan muncul diagram lingkaran seperti ini. Tapi tidak hanya diagram lingkaran saja, kita juga bisa merubah ke dalam diagram batang. Nah, bisa terlihat bahwasannya yang mengisi Giform kemarin itu cenderung lebih banyak ke kelas 8. Ada 25 orang. Dan kelas 7 ada sekitar 22 atau 23 orang. Dan kelas 9 ada 24 orang. Terus untuk data selanjutnya yaitu materi apa yang dipelajari. Sama, kalau ingin dibuat diagram kita blok dulu sampai bawah datanya. Kita blok dulu sampai bawah datanya. Lalu kita pilih sisipkan dan kita pilih diagram. Nah, dari diagram lingkaran saja sudah terlihat bahwasannya siswa dan siswi yang kemarin mengisi Giform itu cenderung tertarik dengan materi trik cepat perkalian 11 sampai 99. Kita rubah ke dalam bentuk diagram batang dulu agar lebih mudah. Ya. Ada sekitar 38 atau 39 siswa dan siswi yang memilih untuk trik cepat perkalian 11 sampai 99. Untuk bilangan bulat sekitar 5 atau 6, dan persamaan kuadrat ada sekitar 8 siswa dan siswi.
Terus ada pecahan 10 siswa dan siswi dan juga aljabar sekitar 11 orang. Ya, itu termasuk kelebihan dari SPSS agar orang itu mudah untuk membaca sebuah data, untuk mengelompokkan sebuah data. Itu termasuk kelebihan dari SPSS. Jadi, dari Givom kemarin dapat disimpulkan bahwasanya memang saat ini siswa dan siswi itu cenderung lebih suka menghitung dengan cara cepat, dengan trik cepat untuk pembelajaran matematika. Untuk contoh soal, untuk bagaimana mengerjakan cara cepat dan trik cepatnya akan dijelaskan oleh rekan saya di video selanjutnya. Selanjutnya kita menggunakan Google Dokumen. Langsung saja kita ketik di search Google Dokumen. Lalu kita pilih Google Dokumen. Lalu kita pilih yang blank kosong. Kita kemarin sudah mensurvei beberapa anak SMP dan mereka memilih materi yang kita bahas kali ini, yaitu trik cepat perkalian 11 sampai 99. 11 sampai 99. Di sini kita memiliki 3 subbab. Subbab yang pertama yaitu perkalian angka 11. Angka 11. Dan memiliki dua cara. Cara yang pertama yaitu jika 11 dikalikan 2 digit AB, maka hasilnya yaitu 3 digit PQR. Di mana R itu sama dengan B, Q itu sama dengan A tambah B, dan P itu sama dengan A. Terus cara yang kedua yaitu jika 11 angka 11 dikalikan dengan 3 digit A, B, C, maka jawabannya yaitu 4 digit PQRS. Di mana R itu S itu sama dengan C dan R itu sama dengan B tambah C. Selanjutnya yaitu Q itu sama dengan A tambah B dan P itu sama dengan A. Selanjutnya, subbab selanjutnya yaitu perkalian yang memiliki unsur unsur 11. Nah, di sini ada 22, terus 33, 44, dan seterusnya. Langsung saja ke contoh. Ini sama seperti yang perkalian angka 11. Modelnya misalnya 22 dikali 71. 22 ini kan 11 dikali 2. Terus berarti dikali 71. Jadi 11 dikali 142 itu menggunakan cara yang kedua. Jadi 11 dikali A, B, C itu sama dengan 4 digit PQRS. Jadi 11 dikali jadi 22 dikali 71 itu sama dengan 1562. Selanjutnya yang terakhir, subbab terakhir yaitu perkalian 11 sampai 99
memiliki unsur 11. Jadi jika AB dikali CD itu hasilnya yaitu 3 digit PQR, di mana R itu merupakan B kali D dikali D, Q yaitu B kali C ditambah A kali D, dan P itu sama dengan A dikali C. Nah, sudah terlihat seperti ini, bisa kita bagikan, kita simpan dahulu. Ini bisa diubah nama, simpan, lalu kita bagikan, saling link, bisa di-share ke teman yang lainnya. Oke, selanjutnya kita akan membuat materi yang sudah ada di Google Doc menjadi lebih ringkas lagi atau menjadi poin-poin pentingnya saja. Kemudian kita masukkan ke dalam Google Slide. Nah, yang pertama langsung saja kita buka Google Doc terlebih dahulu. Nah, di sini kita buka Google Doc. Nah, ini sudah saya buka Google Doc terlebih dahulu yang sudah dikerjakan oleh teman saya tadi. Nah, kemudian yang kedua kita buka Google Slide. Nah, di sini ada Google Slide-nya. Oke. Nah, Google Slide ini bisa membuat template yang sudah ada di Google Slide, bisa juga menggunakan template dari kita sendiri, bisa upload gitu. Nah, di sini saya tadi memasukkan template. Nah, cara masukkannya bisa di file, kemudian open. Nah, open, kemudian upload di sini. Nah, oke. Langsung saja di sini cara menambahkan tulisannya bisa menggunakan text box. Gini ya, text box. Kemudian ini kita tuliskan aja matematika asik. Nah, di sini kan masih kecil banget ya. Kita bisa mengganti ini. Fontnya ini kita besarkan jadi 48 aja, oke? Kemudian ini fontnya bisa kalian pilih sesuai dengan keinginan kalian sendiri ya. Nah, di sini saya pakai Arial. Oke, kita ratakan. Nah, kemudian ini kita tulis sesuai judul kita tadi yang sudah ada di Google Doc, yaitu trik cepat perkalian 11 sampai 99. Oke. Nah, kayak gini. Oke, sudah. Selanjutnya kita ke slide kedua, yakni perkalian angka 11. Nah, di sini kita tuliskan sesuai yang ada di Google Doc ini. Oke. Yakni 11 dikali AB sama dengan PQR. Nah, di sini agar lebih jelas lagi kita tambahkan elemen, yakni ada kotak ya. Seperti ini. Kita kasih kotak biar lebih jelas. Nah, di sini kita bisa ganti ini, kita kasih transparan aja. Kemudian yang ininya kita ganti warna hitam yang tepinya. Nah, kemudian di sini kita tuliskan keterangannya, keterangan dari materi kita ini. Oke. Keterangan. Nah, di sini kita kasih ini biar lebih jelas. Keterangannya R sama dengan B, kemudian Q sama dengan A ditambah B, kemudian P sama dengan A. Nah, kayak gini.
Oke, selanjutnya kita ke slide berikutnya. Nah, di sini ada contoh. Oke. Nah, contohnya ini ya kita sesuaikan aja sama materi kita ya. Oke, yang pertama ini ada 11 dikali 42 sama dengan 462. Kemudian 11 dikali 78 sama dengan 858. Kemudian 11 dikali 54 sama dengan, nah ini untuk latihan soalnya. Nah, yang selanjutnya ini juga untuk latihan soalnya. Nah, di sini juga ini tinggal kita masukkan juga ya sesuai Google Doc. Kemudian di slide ini slide 4. Nah, slide 4 juga sama ya. Ini, kemudian yang slide 5 ini saya akan coba ajarkan cara ini. Nah, di sini itu kita kasih panah. Nah, panahnya itu kita dapat dari ini. Nah, ini ya. Ini kita kasih panah ini. Kemudian kita sesuaikan seberapa besarnya dan panjangnya juga. Nah, ini warnanya yang dalam ini colornya kita kasih hitam, kemudian tepinya juga hitam juga. Nah, kemudian yang selanjutnya itu panah yang selanjutnya, nah kita pakai panah yang ini ya. Nah, di sini kita gini. Nah, di sini kan, nah terus ini warnanya juga ganti hitam sama ininya juga tepinya hitam. Nah, di sini kan masih terbalik kayak gini ya. Ini bisa kita ganti. Nah, ini yang ini kita flip ini. Salah. Bentar ya, salah pencet. Nah, yang ini maksudnya. Oke. Nah, udah kan kayak gini. Nah, selesai. Jadi kayak gitu semuanya. Kemudian yang slide-slide berikutnya juga sama. Kita lihat di Google Doc, kemudian kita ketik di Google Slide. Selanjutnya sampai slide ke-7. Oke. Terima kasih. Baik, di sini saya akan mempraktekkan mengenai pembuatan media pembelajaran melalui aplikasi Canva. Sebelum kita membuka aplikasi Canva, kita harus memastikan atau menyiapkan kalau materi-materi yang akan kita gunakan atau kita bahas dalam media pembelajaran itu sudah tersiapkan. Setelah itu baru kita membuka aplikasi Canva melalui browser. Langkah pertama yang akan kita lakukan di sini adalah kita memilih template terlebih dahulu. Di sini sudah banyak pilihan template-template yang menarik. Kita pilih atau kita sesuaikan dengan topik pembahasan yang akan kita bahas. Setelah kita menemukan template PPT yang sesuai, di sini saya akan menambahkan elemen-elemen pendukung. Elemen-elemen pendukung ini berfungsi agar media pembelajaran yang kita buat akan sedikit lebih menarik. Nah, bagaimana cara menambahkan elemennya? Di sini tinggal kita klik elemen. Setelah itu kita akan mencari elemen sesuai dengan kata kunci, yaitu di sini saya menggunakan kata kunci mengajar. Nah, di sini sudah banyak sekali pilihannya, tinggal kita memilih. Di sini saya menggunakan yang ini. Setelah itu, saya akan menambahkan elemen lain dengan kata kunci kalkulator. Kalkulator, di sini juga banyak sekali pilihan kalkulator, tinggal kita sesuaikan. Nah, kita sesuaikan
untuk tempatnya seperti ini. Nah, ketika elemen-elemennya sudah ada, di sini saya akan mengetikkan judul dalam slide ini, yaitu perkalian 11 dengan 2 digit. Kita rapikan terlebih dahulu. Nah, setelah itu seperti yang saya sampaikan pada awal video tadi, bahwa kita harus memastikan media atau bahan media pembelajaran sudah ada di laptop. Sekarang kita tinggal membukanya di bagian dokumen. Nah, di sini kita tinggal copy paste untuk mempersingkat waktu. Ini juga kita tinggal copy paste untuk mempersingkat waktu. Kita sesuaikan untuk ukuran fontnya juga. Di sini saya ingin merubah untuk ukuran font yang itu. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya ingin media pembelajaran yang saya buat sedikit lebih menarik. Jadi di sini saya akan menambahkan audio. Nah, bagaimana cara menambahkan audio dalam Canva? Nah, kita harus ngeklik unggahan. Berhubung di sini yang akan saya upload dalam format audio, jadi kita klik audio. Setelah itu kita unggah file. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal video, bahwa bahan materi yang akan kita gunakan harus ada. Salah satunya ya rekaman audio ini. Tinggal kita open dan di sini akan diunggah. Kalau sudah diunggah, tinggal kita klik dan otomatis akan perkalian angka 11 dengan 2 digit. Nah, kita bisa melakukan permisalan, yaitu 11 dikalikan dengan AB yang menghasilkan PQR, di mana R sama dengan B, Q sama dengan A plus B, dan P sama dengan A. Nah, kurang lebih seperti itu pembuatan videonya. Untuk slide-slide berikutnya juga sama. Di sini juga masih terkesan polos, jadi saya ingin menambahkan elemen-elemen pendukung. Sini saya menggunakan kata kunci lampu belajar. Berhubung lampu belajarnya di sini sudah ada, berarti saya menggunakan kata kunci lain, yaitu ballpoint. Oke, selanjutnya di sini kita akan melanjutkan hasil pengerjaan tadi dari teman saya yang sudah dikirimkan ke saya, dan ini sudah saya buka ya. Kita lanjutkan untuk slide yang kelima. Di sini kita akan menambahkan audio. Kita klik dulu ya, ini untuk yang unggahan yang berada di sebelah kiri. Di sini ada 3 pilihan, ada gambar, video, sama audio. Karena di sini kita akan menambahkan audio, jadi kita bisa klik yang audio. Kemudian di sini sudah saya tambahkan audionya. Kalau kalian belum menambahkan audio, bisa klik di sini di bagian unggah file. Nah, di sini nanti kalian bisa pilih file mana yang akan kalian unggah. Di sini langsung saya klik audio yang mau saya tambahkan. Nah, ini sudah muncul ya. Setelah itu, agar di slide ini tidak kelihatan monoton gitu ya, kita tambahkan
elemen. Karena ini pembelajaran matematika, jadi elemennya ini kita sesuaikan sama materi pembelajarannya. Ini kan materi kayak angka perkalian gitu ya. Kita coba cari yang perkalian ini ya. Kita klik karena sudah muncul. Nah, di sini kita bisa sesuaikan ukurannya. Kalau di sini sekiranya kurang besar, dapat kita besarkan dengan klik yang pojok sini itu ya. Kemudian bisa juga diarahkan di sebelah mana yang bisa terlihat kayak estetik gitu ya. Selain itu, kita bisa menambahkan elemen yang lainnya juga. Ini kita sudah ada lagi, kita tambahkan. Kita sesuaikan lagi ukurannya. Tambahkan lagi agar tidak kelihatan monoton gitu ya. Kita sesuaikan lagi. Kita tempatkan di mana yang bagusnya diletakkan gitu. Nah, selain itu, selain elemen yang ini, kita bisa juga menambahkan elemen yang lain. Misalnya kita mau membuat seperti di slide-slide yang lain, seperti ada orang-orang ini. Kita cari saja di ini, cari apapun dari Canva. Nah, kita klikkan, kita ketik. Misal saya cari ini, orang yang sesuai kayak guru-guru gitu ya. Nah, ini ada yang sesuai, kita klik. Nah, ini kan masih di tengah gini ya. Kita sesuaikan lagi. Saya taruh di pojok sini karena lebih estetiknya itu di sini gitu ya. Kelihatan bagus gitu. Kalau sekiranya sudah bagus atau masih ada yang kurang, bisa kita sesuaikan lagi, kita atur di mana tempat yang baiknya gitu, yang kelihatan jadi lebih bagus. Baik, kalau sudah seperti ini, bisa kita simpan videonya, karena ini semuanya sudah selesai ya, sampai akhir. Jadi kita bisa simpan videonya dengan cara kita klik ini yang bagian bagikan, kemudian scroll ke bawah sampai ada bagian unduh. Nah, untuk unduh sendiri di sini ada banyak pilihannya, ada JPG, ada PNG. Nah, karena ini tadi bentuknya video, jadi kita simpannya dalam bentuk video MP4. Kita klik. Kalau sudah, di sini juga kita bisa pilih halamannya. Ini karena saya buatnya 8 halaman dan mau saya simpan semua. Jadi di sini saya klik semua halaman. Jika kalian mau menyimpan hanya sebagian saja, jadi itu kalian bisa klik bagian mana atau slide mana yang mau kalian simpan. Kalau sudah, kalian klik unduh. Ini masih proses. Nanti kalau video ini sudah keunduh, ini tuh sampai full gitu ya. Kita tunggu karena menyimpan dalam bentuk video itu lama. Sedangkan kalau kalian mau menyimpannya dalam bentuk PDF atau JPG tadi, itu waktunya nggak lama. Nah, ini sudah selesai, bisa kita putar, kita bukanya itu di file gitu ya. Sudah, itu saja dari saya, terima kasih.